Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Desi Permatasari, NIM 1930202312. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok kami tentang tasawuf akhlaki, irfani, dan falsafi. Dan saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama tentang tasawuf irfani. Pengertian tasawuf irfani. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nam ayat 74 itu menyebutkan yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Di dalam surah itu artinya, ayat di atas menunjukkan pada kita bahwa formalitas belum tentu sesuai dengan kegaiban dalam pikiran, jalan pikiran dan kegaiban dalam hati, niat dan hajat dalam hati. Nah, di sini tasawuf irfani itu artinya adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan, mauhibah. Nah, irfan secara etimologi bermakna pengetahuan, sebab irfan dan tasawuf Islam menunjukkan suatu bentuk pengetahuan di mana perjalanan suluk riyadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga irfan secara global terdapat 4 periode yang dapat dijadikan patokan utamanya, yaitu satu, pertama, dari sejak kemunculan irfan sehingga masa hajat Halaj dan Rabi'ah. Kedua, dari sejak masa Rabi'ah hingga masa Abu Sa'id Abu Khair. Yang ketiga, dari masa Abu Khair hingga Ibnu Arabi. Keempat, dari masa Ibnu Arabi hingga masa kini. Di sini juga akan saya jelaskan berikut ini penjelasan masing-masing dari bagian metode irfani. Satu, riyadah. Riyadah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwa. Di dalam riyadah ini juga diperlukan mujahadah. Mujahadah yaitu kesungguhan dalam berusaha dalam meninggalkan sifat-sifat buruk. Yang kedua, tafakur, refleksi. Secara harfiah, tafakur berarti memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Menurut Islam Al-Ghazali, Menurut Imam Al-Ghazali, jika ilmu sudah sampai hati, keadaan hati akan berubah. Jika hati sudah berubah, perilaku anggota badan juga berubah. Tazkiyah an-naf. Secara harfiah, tazkiyah an-naf terdiri atas dua kata, yaitu tazkiyah dan an-naf. Kata tazkiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata zaka yang berarti penyucian. Kata an-naf berarti jiwa. Dengan begitu dapat diketahui tazkiyat an-naf bermakna penyucian jiwa. Yang keempat, zikrullah. Istilah zik berasal dari bahasa Arab yang berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut atau mengingat-ingat. Zikir kepada Allah berarti zikrullah atau mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Tuhan Maha Agung dan Maha Suci. Zikrullah adalah tuntunan masalah ruhiyah atau yang berhubungan dengan masalah pengamalan ruhiyah, batin. Dari pengertian dan penuturan di atas juga bisa kita simpulkan, sesungguhnya makrifat yang hakiki bukanlah ilmu tentang keesaan Tuhan, sebagaimana yang dipercayai orang-orang mukmin. Bukan pula ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim, mutakalimin dan ahli balagh, tetapi makrifat terhadap keesaan Tuhan yang khusus dimiliki para ahli Allah. Sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan hatinya, sehingga terbukalah baginya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hamba yang lain. Makrifat yang sebenarnya adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya makrifat yang murni. Seperti matahari tak dapat dilihat kecuali dengan cahayanya. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.